kebakaran di parkiran Wahyu. Sebelahnya. Sejumlah pegawai panik mendapati parkiran kendaraan di lantai 3 ruko depan stasiun Bogor hangus terbakar pada Senin pagi. Pegawai tak sempat melakukan pemadaman lantaran api dengan cepat merembet ke sepeda motor lainnya. Sekitar 10 sepeda motor ludes tak tersisa, sedangkan 9 unit lainnya terkena dampak. Diduga pemicu kebakaran akibat korsleting sensor sistem alarm dari salah satu motor yang diparkir. Sebanyak 7 unit mobil damkar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Meski tidak memakan korban jiwa maupun luka, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Dua kelompok remaja saling serang dengan petasan, air keras, hingga bom molotov di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin malam. Aksi tawuran ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang tersendat, lantaran pengendara tak berani melintas. Aksi tawuran kedua kelompok bubar setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Warga berharap polisi kerap berpatroli dan menindak tegas pelaku tawuran agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Warga merekam saat juru parkir liar melakukan pungli terhadap sopir truk tronton di Jalan Lingkar Luar Kalideres, Jakarta. Berdasarkan laporan tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat dan menangkap satu persatu pelaku di rumah kontrakan di kawasan Kayu Besar, Kalideres, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, sopir truk secara sukarela memberikan uang sebesar Rp2.000 usai bertanya kepada juru parkir liar arah jalan menuju Merak. Kedua pelaku yang merupakan juru parkir liar diserahkan ke Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, ribuan rumah di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sementara di Yogyakarta, Talut longsor saat hujan deras melanda. Tanggul Sungai Citarum jebol akibat tidak kuat menahan debit air yang tinggi hingga meluap ke permukiman warga. Warga berusaha menutup tanggul yang jebol sepanjang 10 meter ini dengan menggunakan alat seadanya agar air tidak mengalir deras ke permukiman warga. Warga yang terdampak banjir berusaha evakuasi mandiri ke dataran yang lebih tinggi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Bangku-bangku pada kanyut ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Jebol. Hujan deras serta aliran air Kali Buntung di Kericak, Kota Yogyakarta membuat salah satu talut di pinggir permukiman warga ambruk. Talut sepanjang 10 meter dengan tinggi 3 meter ambrol tidak mampu menahan kuatnya arus sungai Kali Buntung yang tinggi. Longsornya talut ikut menggerus bagian badan balai pertemuan warga. Selain talut, jembatan merah yang berada di sisi utara juga ikut tergerus hingga ikut terancam longsor. Sementara yang tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Warga berharap pemerintah Kota Yogyakarta segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki talut, apalagi banyak deretan rumah penduduk di sebelah barat talut longsor. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, News melaporkan. Sementara banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut. Warga, terutama bayi dan lansia, dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman.
Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah di dalam Sepinggang ya? Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun ya. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragik. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Aksi protes menolakkan keberadaan tempat pembuangan sampah metode insenerator di perumahan Taman Kebalen Indah, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Kericuhan dipicu saat gelar sidak TPS, namun tiba-tiba seorang warga yang hendak mendokumentasikan kunjungan justru diserang oleh pihak pengelola hingga nyaris baku hantam. Maksa aksi yang merupakan warga perumahan mengaku menolak keras pembuangan sampah metode insenerator. Selain merusak lingkungan karena berada di permukiman padat penduduk, TPS tersebut diklaim ilegal dan belum memiliki izin. Sementara kericuhan berhasil dilerai setelah petugas kepolisian dan TNI yang berjaga melerai kedua belah pihak. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, Lutfi, iNews melaporkan. Seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur terekam kamera saat mencuri pakaian dalam wanita. Aksinya viral di media sosial dan menyebabkan warga sekitar resah. Seorang pria masuk ke halaman rumah warga di Kelurahan Broto Negaran Ponorogo pada tengah malam. Ia ternyata mencuri pakaian dalam di jemuran. Tak tanggung-tanggung, ada 12 lembar pakaian dalam yang digasaknya. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat pemilik rumah mendapati pakaian dalamnya hilang semua. Korban pun melapor ke ketua RT setempat. Malam itu mengambil di jam yang sudah sepi di atas jam 12. Yang dicuri itu apa sih, Pak? Laporan ke saya dari korban adalah pakaian dalamnya. Atas kejadian ini, warga dihimbau untuk waspada saat malam hari, pakaian dan jemuran agar dimasukkan ke dalam rumah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Sementara seorang pria terekam kamera pengawas mencuri jemuran agar tidak dikenali. Pelaku menggunakan sarung saat beraksi. Aksi pencurian terjadi di Jalan Satria, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku menggunakan sarung untuk menyembunyikan identitasnya. Pelaku masuk halaman rumah warga dan membawa kabur jemuran pakaian. Aksi pencurian itu baru diketahui pemilik rumah pada pagi harinya setelah memeriksa rekaman kamera CCTV. Jemuran ternyata hilang dicuri. Karena kesal, korban langsung memviralkan aksi pelaku ke media sosial. Terus mungkin satu kan. Pertama saat itu mau masuk, Bang, pakai jaket, Bang. Terus nggak berani, keluar lagi dia, Bang. Baru masuk dia pakai topeng, Bang. Itu masuk setengah jalan, keluar lagi, Bang. Warga berharap polisi dapat memperketat patroli untuk mengantisipasi pencurian yang kerap terjadi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 siswi SMP negeri di Kota Pariaman, Sumatera Barat terlibat perkelahian di luar jam pelajaran sekolah. Masalah awal perkelahian karena masalah sepele, yaitu status di media sosial. Sikat dong, sikat dong. Viral di media sosial, 2 orang siswi berkelahi di sebuah lapangan sepak bola. Setelah ditelusuri, diketahui 2 perempuan yang berkelahi ini merupakan siswi SMP negeri yang berada di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sementara kejadian tersebut terjadi di lapangan bola kaki, Desa Maguang, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, yang terjadi di luar jam pelajaran sekolah. Kejadian perkelahian 2 siswi ini sudah diselesaikan oleh pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan kepolisian dengan orang tua siswi. Diyakini oleh pihak sekolah, perkelahian ini sebenarnya hanya gara-gara sepele, hanya berupa status di media sosial.
Dengan status ini, jadi dia bilang, kenapa ibu kamu ngomong begitu? Kemudian dibantah oleh ini, bukan kamu yang dibicarakan oleh ibu saya. Beliau itu dengan temannya. Jadi merasa kurang enak, langsung saya ingin bertumbuk. Saya kan anak udah tuh, dan dia bertumbuk je kau jadinya kan. Yang dilawan tuh kan tangkalah loh. Jadi jadinya bilo. Setelah dilakukan pertemuan, kedua siswi berdamai dan meminta maaf, baik secara lisan maupun lewat media sosial. Selain dua siswi, pihak sekolah juga mengumpulkan siswi dan siswa yang juga terlibat dalam perkelahian, baik sebagai pengambil video maupun penonton. Pemirsa, tidak terima ditegur karena melaju dengan kecepatan tinggi di lokasi banjir, pemotor menganiaya sepasang kekasih di Koja, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabat. Pertengkaran sepasang kekasih dengan seorang pemotor terjadi di Jalan Keramat Jaya, Koja. Adu mulut terjadi hingga pemotor diduga menganiaya salah satu korban. Usai menganiaya, pemotor meninggalkan lokasi. Sementara korban bersama kekasihnya melaporkan kasus ini ke Polsek Koja. Kejadian berawal saat pemotor melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Keramat Raya yang terendam banjir. Air terciprat ke wajah korban yang sedang melintas. Korban dan pasangannya berteriak menegur pelaku. Diduga tidak terima ditegur, pemotor mendatangi korban hingga berujung penganiayaan. Awalnya ditegur oleh kedua sejoli ini, kedua pasangan ini, kemudian si pelaku merasa tersinggung dan akhirnya terjadi kejar-mengejar dan terjadi percekcokan. Oke, apakah pelaku sudah ditangkap Pak Kapolsek? Saat ini pelaku sudah kami amankan di Polsek Koja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku menekam di tahanan Mapolsek Koja. Ia akan dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Aksi balap liar yang semakin marak hingga menutup badan jalan di Kota Makassar meresahkan warga. Para pelaku beraksi tanpa menggunakan plat nomor dan menggunakan kanal potbrong. Ratusan penonton menyaksikan aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar. Joki balap liar beraksi di tengah ramainya lalu lintas. Belum lagi menyempitnya jalan yang penuh penonton. Aksi ini dilakukan dini hari saat warga menuju ke pasar dan kegiatan lainnya sehingga meresahkan. Polisi melakukan patroli dan menangkap sejumlah pemotor yang terlibat balap liar. Para pelaku ternyata masih anak di bawah umur. Dengan ciras motor tersebut brong, kemudian tidak memakai plat, tidak terpasang kaca spion, dan ada beberapa yang bentuknya racing. Motor diamankan polisi sementara pemiliknya dikenakan sanksi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.